Halo warga desa, bertemu lagi dengan aku Hal Amri di channel Vector Kades, channel yang membahas tentang tips, review, dan juga tutorial soal desain. Hari ini kita akan membuat sebuah video dengan tema yang baru, yaitu inspirasi desain mingguan. Nah, jadi dari sini aku akan share beberapa inspirasi desain yang menurut aku bagus ya, menurut aku menarik untuk kita bisa telah dan kita pelajarin sama-sama. Dan semoga bisa menginspirasi warga desa sekalian. Oke, kita langsung aja, nggak usah panjang-panjang gitu. Kita langsung cek ke karya yang pertama. Jadi yang pertama ini kita akan lihat karya dari Quim Marine Studio. Jadi buat warga desa nih yang mau lihat nanti karyanya, bisa cek aja di deskripsi, itu linknya udah lengkap. Jadi ini adalah karya dari Quim Marine Studio. Dan aku udah lihat beberapa karyanya, memang banyak karyanya yang modelnya seperti ini. Dan silakan di follow kalau memang tertarik gitu sama karyanya, gaya-gayanya seperti ini. Kita lihat dulu yang pertama. Jadi di sini kalau aku perhatikan ya, gaya dari desain yang dia buat adalah kayak anti desain gitu. Kalau teman-teman warga desa pernah mendengar namanya anti desain. Jadi karyanya itu ya seperti ini nih, kita lihat. Nah, terlihat sebenarnya terlalu sederhana, namun dia sangat menonjolkan ilustrasi dari burung-burung ini. Ya, kita lihat lebih dekat, seperti ini kita lihat. Nah, di sini dia lebih condong mengekspresikan ilustrasi-ilustrasi dari burung-burung ini gitu. Dan dengan menambahkan teks, kemudian dengan background yang warnanya juga solid gitu. Nah, menurut aku ini adalah sebuah inspirasi desain yang sangat menarik buat kita sebagai desainer grafis. Karena aku pribadi nih, jarang gitu melihat karya-karya dengan desain yang cukup berani seperti ini. Walaupun di beberapa kesempatan, mungkin di Instagram gitu, aku juga pernah gitu melihat gaya-gaya ini. Tapi jarang gitu aku menemukan desainer yang berani untuk bikin seperti ini dan tetap terlihat bagus gitu. Maka ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat kita sama-sama, karena dengan begini kita bisa menambah gitu ya ilmu dari inspirasi yang ada di kepala kita, bahwa desain seperti ini tuh bisa gitu dan tetap bagus kelihatannya. Nah, ini adalah karya yang pertama. Kita akan coba lihat yang lain ya, karya yang lain seperti ini. Kita lihat di sini tekstur ya, kalau kita perhatikan dari tekstur ilustrasinya, kita coba lihat di sini. Nah, ini yang paling lengkapnya. Kalau kita lihat ilustrasinya itu sangat bagus ya, dan kalau kita perhatikan hewan-hewan itu dia ada grain ya, kalau misalnya teman-teman warga desa itu lihat. Jadi kalau kita perhatikan lebih dekat, itu kayak ada tekstur grainnya gitu, kayak mau ngejelasinnya, kayak bintik-bintik gitu kalau kita perbesar. Dan menurut aku ini bisa menjadi cara yang bagus untuk kita menambah inspirasi kita. Oke, ini karya yang pertama. Silakan nanti dicek aja linknya, karena aku udah share gitu, link di deskripsi. Bisa dilihat karyanya seperti ini, kita lihat. Menarik banget kan? Jadi ini karya yang keren. Walaupun warnanya gila-gila gitu ya, kombinasi warnanya juga begini, tapi tetap masih enak dilihat. Nih, bahkan yang di bawah ini dia lebih ekstrim lagi dalam kombinasi warnanya. Kita lihat di bagian yang ini. Gitu. Oke. Itu adalah karya yang pertama. Kita akan coba karya yang berikutnya, karya yang kedua. Karya kedua datang dari Charis Sevis ya. Jadi di sini aku suka gitu sama gaya ilustrasinya. Gaya ilustrasinya ini seperti kalau warga desa pernah mendengar ada namanya WPAP. Jadi warnanya dari ilustrasinya itu terbentuk dari bentuk-bentuk geometris gitu, seperti ini kalau kita perhatikan. Nah, di sini terlihat sekali gayanya itu seperti WPAP nih warga desa. Jadi kalau warga desa nih mau nyoba-nyoba lihat, nanti cek aja di Google, ketik aja WPAP gitu. Nah, nanti
gaya-gaya ilustrasinya akan seperti ini. Nah, kenapa menjadi penting dan kenapa masuk ke dalam list inspirasi desain di minggu ini? Karena menurut aku gaya ilustrasi WPAP ini masih tetap menarik gitu untuk kita bisa eksplorasi, bisa kita bikin untuk karya-karya kita. Dan terlihat di sini dia tetap terlihat menarik ya, walaupun WPAP ini menurut aku udah lama ya stylenya, dan sejak awal-awal aku masuk dunia desain, WPAP ini juga udah sangat sering aku lihat di berbagai media gitu. Nah, jadi buat warga desa yang mungkin nih belum tahu ya style ilustrasi yang kotak-kotak seperti ini, itu bisa nih coba gaya ini dan diterapkan di gaya-gaya ilustrasinya. Nah nih, kalau kita perhatikan. Dan menurut aku ini sangat menarik ya untuk kita pelajarin. Jadi buat warga desa yang ingin nyoba gaya WPAP, ini bisa dicoba gitu ya, inspirasi desain yang kedua ini. Kemudian kita next ke inspirasi desain yang ketiga, yaitu karya dari Pot Pang ya, Pot Pang gitu. Jadi dia di sini bikin sebuah desain logo untuk kota bernama Warsaw ya. Nah, di sini dia akan ngejelasin bagaimana proses dia mendesain sebuah logo, dan kita bisa mencontoh dengan tanda kutip gimana sih cara dia mempresentasikan karya-karya yang dia buat. Jadi pertama dia nunjukin logonya nih. Nah, kemudian di sini dia jelasin nih kepada kita bahwa before after logo yang udah dia redesign. Nah, kalau kita perhatikan di sini, aku coba translate ya biar kita bisa baca. Nah, di sini katanya Warsawa memiliki dua logo promosi dengan slogan Jatuh Cinta dengan Warsawa, dan lambang kota tradisional keduanya berdasarkan pada simbol Warsawa Putri Duyung. Makanya di sini kalau kita lihat logonya itu ada Putri Duyungnya gitu. Nah, jadi ada dua dan digabung jadi satu seperti ini. Nah, kemudian inspirasinya di sini dia ngejelasin nih inspirasi dia datang dari mana. Jadi kalau kita lihat sepertinya ini adalah simbol dari kotanya Warsaw ini. Jadi Putri Duyung tadi yang sempat dijelaskan. Kemudian di sini dia ngejelasin soal sistem dari logonya gitu. Bagaimana sih dia digunakan seperti ini. Di sini ada Warsawa Bemowo, kemudian Zolibors ya. Kemudian apa ini ya, bahasa Polandia. Jadi buat informasi juga, Warsaw ini adalah kota yang ada di Polandia nih warga desa. Jadi begini, dia responsif, jadi bisa dipakai buat berbagai kebutuhan. Jadi bisa tinggal ditambah aja teks sesuai informasinya. Kayaknya ini nama mungkin daerah di Warsawa lah gitu ya, Warsawa Bornowo ya, Bormowo begitu. Nah, kemudian di sini dia juga menjelaskan soal jenis huruf. Di sini kita lihat dia pakai jenis font sans serif ya. Jadi font yang nggak ada kaitnya. Jadi bisa warga desa cari font-font sans serif bentuknya seperti ini gitu. Nah, kemudian di sini dia ngejelasin soal bagaimana menyusun tata letak untuk desain-desainnya. Nah, seperti ini dijelasin. Kemudian penerapannya bagaimana. Kemudian warna. Tentu warna ini adalah elemen yang penting juga. Di sini dia jelasin beberapa warna-warna yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan-keperluan desain yang nanti dibuat oleh Warsaw ya, oleh kota Warsaw-nya. Kemudian ada logo. Nah, di sini logo dia jelasin bahwa ternyata logo Putri Duyung itu juga terinspirasi dari yang namanya Maria Slokowka-Curie ya. Koreksi kalau salah gitu. Jadi di sini dijelasin bahwa dia kenapa logo ini juga ada Putri Duyungnya, bahwa ternyata ada namanya wanita bernama Maria yang jadi panutan gitu, yang menginspirasi Warsawa ini. Jadi ternyata memang membuat sebuah logo itu warga desa ada bisa dibuat dalam bentuk juga dari sejarah gitu, dari cerita, dari sejarah dari sebuah kotanya atau dari sebuah perusahaannya. Oke, di sini bisa jadi wawasan kita bahwa ketika membuat sebuah desain logo bukan hanya tampilan saja, tapi ada juga cerita di baliknya gitu. Nah, kemudian di sini dijelasin juga soal struktur gimana cara bikin logonya. Ya, ini sebenarnya mempercantik aja. Tapi intinya kalau kita lihat di sini
ya geometris sekali gitu ya, pembuatannya bagaimana, susunannya gimana, presisi juga ya untuk logonya. Kayak di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kotak, kemudian dibagi jadi 4. Nah, seperti ini. Kemudian di sini dia ngejelasin juga soal detail-detail yang mereka buat, kayak di sini dibuat pedangnya gimana, kemudian juga mahkotanya itu dibikin segeometrik mungkin. Jadi di sini dijelasin. Nah, di sini juga penting nih, ada juga dijelasin soal versi dari logonya. Jadi dibuatlah beberapa versi-versi logo, kayak ada yang full colornya, ada yang hitam putihnya, ada yang satu warna juga gitu. Bahkan di sini juga dibuat dalam bentuk line ya, seperti di logo di sini yang warna putih itu ada versi line-nya juga, dan logonya tetap konsisten, nggak berubah gitu. Nah, ini penting karena ketika kita membuat sebuah logo, jangan sampai ketika diganti warna malah justru jadi beda logonya atau bahkan nggak dikenalin. Maka penting kalau kita mau bikin logo, pastikan dia konsisten. Dan icon juga bisa dibikin seperti ini ya gitu ya. Nah, ini ada penerapannya dan selesai gitu. Oke, kita sudah inspirasi yang ketiga, dan ini adalah inspirasi yang keempat atau yang terakhir, dan bisa kita lihat. Nah, di sini aku coba di sini aku coba untuk melihat sebuah ilustrasi yang lucu-lucu, menurut aku sangat menginspirasi. Jadi di sini dia pakai ilustrasi yang flat ya, dengan garis pinggir ya atau outline. Jadi di sini kalau kita perhatikan ilustrasinya itu dia lebih ke gaya apa ya, kartunis ya. Jadi kalau kita perhatikan kayak gaya matanya, kemudian untuk bentukan-bentukan kayak senyum itu pakai line sederhana, dan ketebalan line-nya itu disamain sama outline-nya. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi ini, kalau kita perhatikan sangat menarik ya. Dan sebagai informasi, ini ilustrasinya dibuat untuk National Museum of Korea. Jadi kayaknya sih museum nasionalnya orang Korea gitu. Nah, kalau di sini ditulis Character Design for Education. Nah, sepertinya memang dibikin khusus buat mengedukasi masyarakat ya terkait museum di Korea, Museum Nasional Korea. Nah, kalau di sini kita perhatikan, di sini ada namanya gitu, ada Youth Starhammer. Di sini dijelasin ilustrasinya bagaimana sih dia kayak menggambar, kemudian melukis gitu ya. Nah, dibikin berbagai pose-pose. Nah, dan di sini kalau kita perhatikan ternyata ilustrasi-ilustrasi yang dibuat itu berdasarkan bentuk-bentuk yang ada di museumnya ya, sepertinya ya. Ada Dori, ada Biuli, ada Ari. Dan kalau kita lihat ini diambil dari apa ya ini ya, mungkin kayak peninggalan gitu. Dan ya bahkan dibuat sepersis mungkin kayak gini. Bentuk aslinya kan kayak nggak presisi ya, di ilustrasinya juga nggak dibuat presisi gitu. Jadi ini menarik, diambil dari bentuk yang nyata gitu. Nah, di sini ternyata dibikin juga ada kayak emotikonnya juga. Kayak ada senyum, ketawa, ada sedih, ada marah juga. Nah, di sini juga bisa menjadi inspirasi buat kita nih warga desa. Ketika kita bikin ilustrasi atau bahkan logo nih, kayak yang tadi Kota Warsawa, kita bisa ambil opsi untuk membuat logo itu menjadi lebih responsif, lebih variatif dengan kayak bikin emoticon seperti ini nih. Jadi logonya kayak seolah-olah jadi sebuah kepala, nanti ada ekspresi-ekspresinya seperti ini. Akhirnya logonya bisa lebih interaktif ya. Nah, di sini juga dibuat gimana sih ilustrasinya itu kalau ngadap ke kiri, ngadap ke kanan gitu-gitu. Nah, ini dibuat ya menarik ya. Keren sekali. Nah, di sini dibikin pose juga. Nah, kemudian di sini juga ada adult ya. Yang tadi kan yang muda, yang ini ada dewasa. Nah, ternyata sepertinya juga ilustrasi ini dibuat dari bentuk yang nyata. Nah, benar kan? Jadi di sini ternyata namanya Chung ya. Jadi di sini keywordnya adalah smart reliable ya, terbuat dari kayaknya Gucci ya, Gucci gitu.
yang pastinya ada di museumnya Korea tadi, dan dibuat sederhana banget gitu, tapi tetap terlihat seperti guci ini. Nah, makanya kalau kita mau bikin ilustrasi yang memang punya style yang sederhana, yang simpel seperti ini, kita harus memperhatikan bentuk aslinya itu gimana sih. Nah, lalu kita bikin jadi sederhana. Nah, seperti yang tadi juga dibikin beberapa emotion dan juga gimana posisinya kalau ngadap kiri, ngadap kanan gitu-gitu. Posenya juga seperti ini. Nah, dia sangat responsif gitu. Kemudian ada family ya untuk berikutnya, namanya apa ini? Earthenware jar. Oh, ini namanya ini ada Jangun nama ilustrasinya, dan terinspirasi dari apa ya ini ya? Aku nggak ngerti apa nih, tapi di sini sih dijelasin namanya Buncheon Rice Bell Heb Battle gitu. Nah, seperti ini, dan dibuat ilustrasinya lucu, dan sepertinya dalam satu ilustrasi ini ada 3 karakter gitu ya. Ada yang ketawa, ada yang pakai kacamata mungkin, dan ada yang lagi senyum. Tuh bener kan? Jadi dalam satu ilustrasi ada 3 wajah seperti ini, dan dibuat juga emotionnya sama, dibuat turn around-nya juga, posenya juga dibuat menarik sekali. Kemudian ada Voyener ya, Voyener glass battle, namanya Yuri, dan sama ya, dilihat di sini diambil juga dari bentuk barang-barang yang ada di museumnya, dan sepertinya sih namanya adalah Gold Wire of Phoenix Shape Glass Ever ya gitu. Emosinya juga seperti ini, kemudian turn around, pose ya. Warga desa bisa nanti cek sendiri. Next ada ini juga namanya Jan Tak Baci, ada 3 ya. Cup and stand nama artefaknya. Dan ya kembali tetap dibikin lucu-lucu dengan emotion dan juga pose-posenya. Nah, ini menarik sekali. Ketika kita bikin ilustrasi, kita harus benar-benar bikin seresponsif mungkin ketika mau dibuat berbagai pose. Dan di sini kita lihat bahkan di dalam karakter size dibikin juga nih, siapa yang tinggi, siapa yang pendek, sehingga nanti ketika bikin ilustrasi atau ketika kita mau taruh di dalam desain yang kita buat, kita udah tahu nih ukurannya berapa, sehingga nggak tiba-tiba yang ukuran kecil ini jadi gede gitu. Nah, di sini kita perhatikan disusun seperti ini. Nah, jadi kan ukuran tadi itu bisa membuat desainnya jadi benar gitu. Kalau yang warna ungu ini kan yang paling tinggi tadi kan, maka dibikin lebih tinggi di desainnya, sehingga tetap proporsional. Nah, seperti ini warga desa. Dan di bawah-bawah ini semakin banyak ya desain-desainnya, dan bisa warga desa lihat lebih dalam lagi. Tapi intinya adalah kita perhatikan bahwa semua ilustrasinya itu pakai gaya warna yang soft. Kemudian yang kedua, dia pakai line-line yang konsisten. Begitu. Nah, di sini kita lihat ada kliennya, aku nggak bisa baca Korea, jadi ini intinya. Kemudian ada direction, itu swim namanya. Karakter desain dan ilustrasi itu ada Haneo, ada Obsen, sama Yemin Lee. Gitu. Jadi, itulah inspirasi desain minggu ini, ada 4. Silakan buat warga desa nih, tulis di komentar yang mana menurut kalian karya yang bagus, karya yang menarik, dan menginspirasi kalian. Atau kalau kalian juga punya karya nih yang menarik di Behance, di Dribbble, ataupun di medsos yang lain, bisa Instagram atau Facebook juga, bisa share karya kalian untuk di-review di inspirasi desain minggu depan. Silakan kirim karya kalian di Instagramnya Vektor Kades, di @vektorkades, atau bisa juga kirim karya kalian di email vektorkades@gmail.com. Silakan kirim karya kalian, nanti akan aku lihat. Kalau karyanya menarik, aku akan coba bikin untuk video berikutnya dan menjadi inspirasi bagi warga desa yang lain. Oke, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.